Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, saudara, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai wicara ilmiah. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau konsep wicara ilmiah, ragam wicara ilmiah, lalu jenis wicara ilmiah, lalu ada teknik wicara ilmiah. Oke, langsung saja untuk yang pertama, pengertian wicara ilmiah. Nah, wicara ilmiah yakni kegiatan berkomunikasi dalam forum ilmiah dengan tujuan menyampaikan pendapat dan gagasan secara lisan. Oke, secara definisi, secara konsep seperti itu. Tapi pasti ada pertanyaan seperti ini. Pak, bedanya wicara ilmiah dengan wicara umum atau public speaking, wicara di depan umum, itu apa ya, Pak? Apakah sama atau berbeda? Oke, ada persamaannya dan ada perbedaannya. Yang pertama, persamaannya terlebih dahulu. Sama-sama berbicara di depan umum. Oke, yang kedua, ada beberapa teknik yang sama-sama digunakan. Oke, nanti secara rinci saya jelaskan pada materi. Lalu perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya, kalau wicara umum atau public speaking, wicara di depan orang banyak, itu kita menyampaikan pendapat dan gagasannya sama-sama secara lisan. Tetapi yang berbeda apa, Pak? Diksinya, pilihan katanya. Oke, jadi kalau pada forum ilmiah atau wicara ilmiah, berkomunikasinya itu kita menggunakan kata-kata yang baku, kata-kata diksi. Pak, berarti tidak boleh ya, Pak, mencampur adukan, misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia lalu dicampur adukan menggunakan bahasa daerah. Boleh tidak, Pak, kalau dalam forum ilmiah? Jawabannya tidak boleh. Oke. Kalau di wicara umum atau di public speaking, wicara di depan umum, itu masih boleh. Supaya apa? Supaya ada komunikasi yang terjalin. Nah, tapi kalau di forum ilmiah, kita wajib menggunakan kata-kata atau pilihan kata yang baku. Pak, kalau misalnya saya forum ilmiah internasional, apakah saya harus menggunakan bahasa Indonesia juga? Tidak. Tetapi kalau dalam forum ilmiah internasional, gunakan bahasa Inggris yang baku juga. Karena perlu diingat, bahasa Inggris juga ada bahasa slang atau bahasa non-bakunya. Oke, itu secara pengertian seperti itu. Berikutnya, jenis forum ilmiah. Secara umum saya bagi menjadi 4. Yang pertama ada seminar, ada konferensi, ada lokakarya, dan ada kongres. Oke, yang pertama ada seminar. Seminar ini pertemuan ilmiah yang dipimpin oleh para ahli. Oleh karena itu, di seminar ini biasanya ada beberapa pemakalah utama atau pembicara kunci dalam menyampaikan gagasannya. Nanti baru ada pemakalah pendamping atau pemakalah tamu istilahnya. Dan yang dibahas satu tema tertentu. Oke, itu. Luarannya apa, Pak? Luarannya proceeding. Kumpulan-kumpulan makalah yang telah diseminarkan. Pak, kalau misalnya saya menulis suatu makalah lalu saya kirimkan di seminar. Setelah itu, pada acara seminar, saya tidak mengikuti seminar tersebut. Apakah makalah saya tetap akan diterbitkan? Tidak. Karena pada dasarnya, proceeding itu menerbitkan makalah yang telah diseminarkan. Apa bedanya, Pak, dengan jurnal? Kalau jurnal itu kan makalah yang dikirimkan di jurnal ilmiah, tidak diseminarkan. Nah, pada waktu diseminarkan itu adanya notulen nanti, adanya tanya jawab. Nah, makalah yang telah diseminarkan itu biasanya pihak panitia memberi kesempatan kepada penulis untuk merevisi sesuai dengan masukan atau kritikan dari para audiens, dari para peserta seminar. Nah, selanjutnya ada konferensi. Konferensi itu apa, Pak, bedanya dengan seminar? Kalau konferensi itu seperti musyawarah atau pemufakatan. Sama-sama forum ilmiah, biasanya konferensi itu diadakan jika
ada suatu persoalan yang harus segera diselesaikan. Nah, misalnya itu saya ambil contoh konferensi internasional berbahasa Indonesia. Bersatu menuju Indonesia maju, bersama menjadikan bahasa Indonesia mendunia. Nah, pada waktu itu persoalannya, bagaimana bahasa Indonesia ini dijadikan bahasa internasional. Oleh karena itu ada mufakat bahwa harus dilakukan konferensi. Pak, luarannya apa, Pak? Kalau konferensi itu? Konferensi luarannya bisa proceeding juga dan surat atau surat kebijakan. Surat kebijakan yang disarankan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan, seperti surat rujukan. Nah, itu biasanya konferensi itu luarannya itu. Lalu ada lokakarya. Apa itu lokakarya, Pak? Mungkin saya baru dengar, Pak, lokakarya itu. Oke, lokakarya itu sama dengan pelatihan atau workshop bahasa Inggrisnya, lokakarya. Jadi pada forum ilmiah ini peserta dilatih oleh para ahli. Nah, Pak, kalau lokakarya itu luarannya apa, Pak? Lokakarya luarannya biasanya buku atau bahan ajar atau diktat. Nah, itu luaran dari lokakarya. Nah, kalau kongres, Pak, apa? Kongres itu kegiatan forum ilmiah yang dilakukan dalam jenjang waktu tertentu. Misalnya, saya ambil contoh Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi selama 5 tahun itu kita membahas perkembangan apa saja yang harus diselesaikan, yang harus dikembangkan. Nah, itu jadi perkembangan bahasa Indonesia 5 tahun ke belakang itu bagaimana? Apakah bahasa Indonesia itu semakin maju atau tergerus oleh bahasa-bahasa asing? Itu biasanya diselesaikan di kongres, dirapatkan, dimusyawarahkan. Nah, pada kongres ini biasanya luarannya apa, Pak? Luarannya juga sama, proceeding juga biasanya, tetapi lebih ke suatu keputusan bersama kalau kongres ini luarannya. Oke, selanjutnya kita ada ragam wicara ilmiah. Nah, yang pertama ada DKT, diskusi kelompok terpumpun. Apa itu, Pak? Ya FGD istilahnya, FGD itu. Nah, berikutnya ada ceramah ilmiah. Nah, kalau ceramah ilmiah ini biasanya digabungkan di seminar atau konferensi. Juga bisa digabungkan di kongres. Biasanya kalau ceramah ilmiah ini. Berikutnya ada orasi ilmiah. Nah, orasi ilmiah ini biasanya diberikan oleh para guru besar atau profesor, lalu bisa pimpinan, misalnya tingkat bupati, wali kota, gubernur, menteri, wakil menteri, presiden, wakil presiden. Nah, itu biasanya orasi ilmiah. Dan dilakukan pada saat wisuda. Memang pada saat wisuda, Pak. Paling banyak, mayoritas banyaknya itu orasi ilmiah dilakukan pada saat wisuda. Misalnya sebagai contoh, kita ambil contoh kemarin pada waktu wisuda di Poli J, terbaru, wisuda Poli J, tanggal 28 kemarin, 28 Mei. Itu kan diberi orasi ilmiah oleh Bupati Jember. Nah, itu pasti dalam acara wisuda. Paling banyak, bukan pasti, tapi paling banyak itu biasanya dilaksanakan pada waktu wisuda. Berikutnya ada presentasi ilmiah. Nah, presentasi ilmiah ini ya seperti saya saat ini, presentasi ilmiah, perkuliahan, atau nanti kalian misalnya ikut PKM, atau pada waktu seminar proposal, pada waktu sidang, itu presentasi ilmiah. Nah, dan saya bahas di sini lebih condong ke presentasi ilmiah, karena materi ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa pada saat presentasi ilmiah mampu tampil secara baik dan benar. Bukan hanya baik, tapi juga benar. Benarnya di mana? Benarnya ada di pemilihan katanya, di diksinya. Oke. Nah, dalam presentasi ilmiah, tolong hindari teks panjang. Kalian itu menampilkan PowerPoint, bukan power text. Jadi poin-poinnya saja yang dimasukkan. Jangan terlalu panjang. Kenapa, Pak? Bosan. Peserta itu bosan, audiens itu bosan biasanya kalau teks terlalu panjang. Apalagi mahasiswa kadangkala pada waktu presentasi membaca PowerPoint-nya.
Bukan menjelaskan, tapi membaca. Kalau sama-sama membaca ya ngapain? Orang pesertanya juga sudah bisa membaca. Nah, logikanya seperti itu. Lalu berikutnya ada desain yang relevan. Nah, tolong di sini, bolehlah kalian menampilkan beberapa desain yang lucu. Tetapi tolong sesuaikan dengan konteks yang ada. Misalnya, ada mahasiswa pertanian. Lalu tiba-tiba desain PPT-nya itu kedokteran. Nah, itu tidak relevan sama sekali. Apa yang dibahas dan desain yang ada itu tidak sesuai. Berikutnya ada jenis dan ukuran huruf. Tolong ini diperhatikan. Jenis dan ukuran huruf itu sangat vital. Kenapa, Pak? Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa background-nya atau latarnya itu warna putih, janganlah kalian menggunakan tulisannya warna abu-abu. Itu tidak baik. Atau dan ukuran hurufnya terlalu kecil. Nah, itu juga buruk juga. Selanjutnya ada gambar. Nah, gambar ini yang paling penting. Kenapa, Pak? Karena satu gambar bisa mewakili 1000 kata. Jadi kita melihat gambar, kita sudah terwakili. Oh, maksudnya demikian. Oh, maksudnya seperti itu. Oh, maksudnya seperti ini. Tanpa harus kita membaca atau mendengarkan penjelasan kalian secara cermat. Jadi lihat gambar aja, oh maksudnya seperti ini ya. Gambar di sini bisa tabel, bisa grafik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, alur wicara ilmiah itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Yang perlu diperhatikan di sini adalah di pembukaan. Kenapa, Pak? Karena pembukaan itu yang paling penting. Kalau pembukaan kalian itu sudah salah, atau dalam tanda kutip konslet lah ya istilahnya, nah itu akan mengganggu bagaimana kalian menyampaikan isi dan penutupnya. Nah, jadi yang paling penting itu pembukaan. Jadi dalam pembukaan ini kita harus yang pertama bersemangat, lalu ceria. Jangan kalau pembukaan cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat pagi semuanya. Lemes gitu, tidak baik gitu. Oke. Kalau penutup, silakan konklusi atau berikan kesimpulan. Pak, boleh mengutip pendapat orang lain atau dari motivator? Boleh. Sangat-sangat boleh mengutip pendapat orang lain. Oke, berikutnya ada ice breaking. Apa ice breaking itu, Pak? Ice breaking itu pemecah keheningan. Nah, jenis-jenis ice breaking itu ada banyak. Ada yel-yel, senam, pantun, humor, dan permainan. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Apa, Pak? Waktu, tempat, dan audiens. Nah, dari kelima ice breaking itu, yang paling aman dan bisa masuk di waktu kapanpun waktunya, misalnya pagi, siang, sore, malam, bisa. Tempatnya mau di dalam atau di luar ruangan, bisa. Audiensnya mulai dari anak-anak sampai orang tua, bisa. Apa, Pak, ice breakingnya? Pantun. Kalau yel-yel, perlu dilihat audiensnya semangat tidak. Kalau senam, apalagi. Kalau tempatnya sempit, tidak mungkin ice breaking kita senam. Kalau pantun, sikat semuanya bisa. Jadi pantun itu ice breaking yang paling bagus atau paling layak bisa digunakan. Kalau humor juga, humor kita harus melihat audiensnya ini kira-kira paham nggak ya selera humornya dengan kita. Nah, apalagi permainan. Misalnya permainan, kalian seminar proposal, di sana audiensinya ada dosen, lalu diberi permainan, ya tidak mungkin lah. Apalagi dosen kalian dengan mahasiswa atau dengan teman-teman kalian kan berbeda umur. Nah, permainannya kalian bingung. Ini mau permainan yang mengikuti dosen atau yang mengikuti mahasiswa. Selanjutnya, nah ini contoh yang tidak baik. Mana tulisan terima kasihnya di bawah? Nah, ini tidak, jenis dan ukuran hurufnya tidak sesuai. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.